Kadang, waktu nggak benar-benar menyembuhkan segalanya. Ada luka yang tetap hidup, bahkan setelah 25 tahun berlalu. Dan buat Kari, luka itu bukan sekadar masa lalu, tapi bahan bakar buat terus bertarung. Inilah kisah di balik skin Kari Kishin Densetsu Breath of Naraka. Kisah ini dimulai di Shinonome, tanah penuh bunga sakura, tadi juga tempat di mana darah dan perang saling bercampur. Kari, sang komandan tangguh dari pasukan Hokkai, memimpin ribuan tentara dengan tangan baja dan hati yang dingin. Setiap kata yang dia ucapkan menentukan hidup orang lain, dan di medan perang, terlihat baik-baik saja bukan pilihan, tapi kewajiban. Namun semuanya berubah ketika pasukannya disergap oleh daimyo musuh. Pertempuran pecah, udara penuh dengan asap dan teriakan, dan satu persatu pasukan Kari tumbang. Di ujung hidupnya, Kari jatuh berlumuran darah, memandang langit yang kini berwarna merah darah. Sampai aroma bunga sakura perlahan menggantikan bau besi dan kematian. Dia diselamatkan, bukan oleh prajurit, tapi oleh Angela, seorang pelayan kuil Shinonome. Luka-luka Kari disembuhkan, dan baju perangnya diganti dengan jubah putih sederhana. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa tenang. Dulu, keluarga Kari sempat ingin menjadikannya pelayan kuil, hidup damai di bawah lindungan dewa. Tapi Kari muda menolak. Ia ingin mengubah dunia dengan tangannya sendiri, bukan dengan doa di balik gerbang kuil. Jadi ia kabur, mencari arti hidup di medan perang. Perjalanannya mempertemukannya dengan Franko, sang daimyo besar dari Hokkai yang bermimpi menyatukan dunia dalam satu kekuasaan. Franko mempercayakan padanya cakram Momiji, lambang kehormatan dan kepercayaan tertinggi. Dan dari situlah Kari bersumpah, hidupnya adalah milik Franko, dan misinya adalah melindungi dunia dengan cara apapun. Ia memimpin pasukan Hokkai, menaklukkan wilayah demi wilayah, hingga akhirnya tiba lagi di Shinonome, tempat di mana dulu ia pernah diselamatkan. Di halaman kuil yang tenang, ia kembali bertemu Angela dan berjanji, "Saat aku menaklukkan Shinonome, tak akan ada bahaya yang menyentuh kuil ini." Kari menepati janjinya, tapi dunia tidak sebaik itu untuk menepati janji padanya. Beberapa tahun kemudian, segalanya runtuh. Franko, yang dulu dikenal sebagai Tenkabito, pemersatu agung, dikhianati. Kekaisaran Hokkai hancur, dan Franko jatuh ke dalam kegelapan, bangkit kembali sebagai Raja Neraka. Dan Kari, setia seperti dulu, memilih untuk ikut ke dalam api bersamanya. Kini, ia tak lagi manusia sepenuhnya. Tubuhnya adalah mesin kematian. Jiwanya dibakar oleh dendam. Ia memimpin pasukan neraka menuju kuil yang dulu menyelamatkannya, tempat yang dulu ia lindungi. Misinya kini jelas, menghancurkan lingkaran mandala, membuka gerbang neraka, dan menuntaskan perintah rajanya. Ketika daun-daun maple terbakar oleh angin neraka, Kari berdiri di depan kuil mengangkat cangkir kecilnya. 25 tahun berlalu, semua rasa, semua kenangan, hilang seperti tegukan terakhir anggur yang menguap di udara dingin musim gugur. Cerita ini bukan cuma soal perang atau pengkhianatan. Kari dibersulang untuk masa lalu adalah simbol dari konflik batin manusia antara kesetiaan dan kehilangan diri sendiri. Dan malam itu, saat api membakar langit Shinonome, Kari meneguk tegukan terakhirnya, menatap masa lalu dengan mata kosong, lalu melangkah lagi ke medan perang. Karena buatnya, perang bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal menjalani takdir sampai waktu benar-benar berhenti. Dari kisah skin Kari Kishin Densetsu ini, mengingatkan kita akan satu hal. Kadang, yang paling kuat bukan mereka yang tak pernah jatuh, tapi mereka yang terus berjalan, bahkan ketika seluruh dunia sudah berhenti mempercayai mereka. Untuk kisah dari Lancelot dan Angela Kishin Densetsu, kita bahas di lain waktu ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih dan bye-bye.